Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nasya Putra Al-Zahra. Di sini kita akan membahas terkait analisis magnet. Karakterisasi sifat magnetik penting dalam studi senyawa logam transisi karena memberikan informasi tentang jumlah elektron tak berpasangan dan konfigurasi elektroniknya. Berdasarkan interaksi terhadap medan magnet, senyawa dapat bersifat diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, atau ferrimagnetik. Kerentanan magnet merupakan ukuran sejauh mana suatu material merespon medan magnet eksternal. Nilai X digunakan untuk menentukan momen magnetik dan memperkirakan jumlah elektron tak berpasangan dalam suatu senyawa. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah magnetic susceptibility balance atau MSB yang bekerja berdasarkan gaya tarik atau tolak sampel dalam medan magnet. Nah, di sini sebelum kita ke pengolahan data, kita akan memindahkan data dan kita akan membuat kalkulator faktor koreksi diamagnetik. Jadi untuk referensi nilai faktor koreksi diamagnetik dari setiap kation, anion, dan ligan, kita mengambil dari referensi jurnal yang ini. Nah, di sini telah tercantum data faktor koreksi diamagnetik untuk kation, kemudian ada anion, ligan, dan larutan untuk kristalisasi. Nah, kita pertama akan memindahkan data dari faktor koreksi diamagnetik untuk kation yang ini. Nah, ini kita blok semuanya. Nah, ini untuk kationnya kita blok, terus kita pindahkan ke Excel. Nah, jadi dari data yang tadi tuh kita pindahin ke Excel, dan ini ya kalau udah dirapihin datanya jadi seperti ini. Kita bisa dapat data kation, anion, dan ligannya. Terus di sini kita menentukan kalkulator X alfanya dari senyawa tersebut. Itu kita akan membuat kalkulator X alfanya atau XD atau F koreksi diamagnetiknya dari senyawa yang kita analisis, yaitu senyawa tersebut. Kita beri namanya dulu. Di sini untuk kalkulator X alfanya kita memperoleh data ini. Kita akan mencari data kation, anion, dan ligan dari senyawa ini. Untuk memilih dari data kation, anion, dan ligannya secara otomatis, kita klik di sini, kita klik kationnya, terus ke data, terus kita ke data validation. Nah, dimana di sininya kita ubah ke list, dan searchnya di sini kita drop. Oke. Nah, kita hal yang sama juga kita lakukan di data anion dan ligannya. Selanjutnya untuk nilainya di sini kita peroleh dengan rumus VLOOKUP ini. Kita lihat di kationnya, terus titik koma, Nah, di sini untuk nilai dari kation ini belum terdeteksi karena kita belum memilih jenis kation apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk baris yang anion dan ligannya, kita lakukan hal yang sama. Kita udah selesai, kemudian kita akan mengisi kationnya. Nah, di sini kationnya itu yang Fe2+. Kita cari senyawa Fe2+-nya. Nah, ini Fe2+ itu yang kita cari ya, Fe2+. Nah, bener ya, min 13. Terus kita juga cari yang anionnya. Anionnya ini yang
C2O42-. Oke. Ini. Terus yang ligannya kita yang H2O. Nah, di sini udah muncul semua untuk nilai faktor koreksinya. Nah, untuk jumlahnya Fe2+ ini ada sebanyak 1. Untuk C2O42-nya itu ada 1, dan untuk H2O-nya itu ada 2. Nah, untuk totalnya ini kita menggunakan rumus tinggal dikalikan. Jadi di sini kita rumus ini dikali dengan ini. Nah, kita udah dapat jumlahnya. Kita pakai rumus sum kita ini. Nah, kita dapat jumlahnya ini di negatif 73. Di sini udah tercantum bahwa jumlah dari faktor koreksi diamagnetik dari senyawa ini sebesar minus 73. Kita akan mengolah data MSB. Lalu di sini kita akan mengolah data MSB. Nah, di sini tuh udah tercantum data yang sudah diketahui untuk analisis data MSB. Nah, di sini ada suhu, ada massa tabung kosong, massa tabung plus sampel, massa sampel, R0, R, terus R-R0, tinggi sampel dalam tabung, massa molar, C balance, sama faktor koreksinya. Nah, itu faktor koreksi itu dari tabel yang kita peroleh sebelumnya. Nah, tapi tuh sebelumnya kan diketahuinya tuh kan suhunya tuh 26 derajat Celcius. Nah, tapi di sini tuh dalam MSB ini kita harus menggunakan temperaturnya tuh dengan satuan Kelvin. Jadi suhunya tuh kita ubah dari derajat Celcius ke Kelvin. Jadi hasilnya 299,15. Nah, di sini adalah data yang ingin kita cari. Di sini juga ada keterangannya. Kita akan di sini mencari Xg, Xm, X alpha, Xa, nu F, dan elektron tabel pasangannya. Xg ini adalah kerentanan massa magnet. Dengan rumus yang telah kita ketahui yang itu ini, kita langsung aja kita hitung. Oke, di sini Xg-nya itu adalah C balance dikali dengan R kurang R0, terus kita kali lagi dengan tinggi sampel. Yang dibagi dengan 10 pangkat 9 dikali dengan massa sampel. Kerentanan massa magnetnya tuh 0. Kita cari Xm atau kerentanan molar magnet dengan rumus Xg dikalikan dengan Mr atau massa molekul relatifnya. Kemudian kita enter. Terus untuk X alfanya atau faktor koreksi diamagnetiknya kita peroleh sebelumnya, yaitu negatif 0,73. Nah, untuk XA nya yaitu kerentanan magnet terkoreksi dengan rumus Xm dikurangi dengan X alpha nya, kemudian dikali 10 pangkat min 6. Terus kita akan memperoleh mu F atau momen magnet efektifnya dengan rumus 2,828 dikalikan dengan akar atau dengan format SQRT XA dikali dengan suhu.
Kemudian untuk elektron tak berpasangannya, kita menggunakan formula Coulomb mu F titik koma 6 berarti 0. Jadi nilai mu F ini menunjukkan jumlah elektron tidak berpasangan, sehingga senyawa ini tuh memiliki jumlah 0 elektron tidak berpasangan. Nah, digolongkan sebagai senyawa yang memiliki sifat diamagnetik. Adalah hasil akhirnya kita dapat menentukan Xy, Xm, X alpha, Xa, mu F, dan elektron tak berpasangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa ini merupakan senyawa dengan sifat magnetik, yaitu diamagnetik, karena tidak memiliki elektron tak berpasangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.